Mungkin Anda bertanya dalam hati, sudah berkali-kali saya nasihati, tetapi anak saya tidak berubah juga. Sudah sampai berbusa-busa saya memotivasi anak saya, tetapi kenapa masih juga minder dan tidak percaya diri? Sudah tak terhitung berapa kali saya marahi, tetapi anak saya masih saja malas belajar. Oke teman-teman, selamat datang di Main Channel. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia Anda ditentukan dari luasnya pikiran Anda. Pada video kali ini saya akan berbagi cara khususnya untuk Anda yang sudah menjadi seorang orang tua, yang sudah memiliki anak. Namun juga bagi Anda yang belum, anggaplah ini sebagai pengetahuan yang bisa Anda gunakan mungkin untuk berbagi kepada teman Anda atau nanti saat Anda sudah berkeluarga. Oke, seringkali permasalahan itu muncul dari anak yang sudah diberi tahu, sudah dinasihati tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Sudah banyak cara yang sudah Anda tempuh, Anda berikan ke anak Anda, namun juga belum membuahkan hasil. Nah, mungkin cara yang akan saya bagikan ini dapat membantu Anda mengatasi permasalahan tersebut, yaitu cara merubah perilaku anak dengan hypnosleep. Hypnosleep merupakan, kalau diterjemahkan, yaitu memasukkan informasi, saran, sugesti ke pikiran bawah sadar seseorang. Dalam hal ini adalah seorang anak saat anak tertidur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengganti program bawah sadarnya, sehingga perilakunya juga berubah ke arah yang lebih baik sesuai yang teman-teman harapkan sebagai orang tua. Perlu kita ketahui, sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya ya, kaitan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Teman-teman, pada anak usia 0 sampai 3 tahun, anak-anak masih total menggunakan pikiran bawah sadarnya. Kemudian pada usia berkisar 5-6 tahun, anak-anak sudah mulai aktif pikiran sadarnya. Sudah mulai sedikit menganalisa, sudah ada critical area. Kemudian pada usia 13 tahun ke atas, anak-anak sudah lebih aktif pikiran sadar daripada pikiran bawah sadarnya. Ini sudah lebih sulit lagi jika Anda ingin menanamkan nilai-nilai nasihat atau menanamkan sugesti untuk anak yang usianya sudah 13 tahun ke atas. Nah, penggunaan hypnosleep ini bisa digunakan untuk mengubah pemikiran anak yang tadinya seorang anak yang pemalu menjadi lebih percaya diri. Kemudian anak yang mengompol misalnya menjadi berhenti mengompol, anak yang sulit makan menjadi anak yang memiliki keinginan atau selera untuk makan, bahkan untuk membuat anak-anak yang tidak menyukai mata pelajaran tertentu menjadi menyukai mata pelajaran tersebut. Ada 7 langkah untuk melakukan hypnosleep ini teman-teman. Yang pertama adalah mempersiapkan skrip sugesti. Yang kedua adalah tunggu sampai anak tidur pulas. Yang ketiga, dekati anak dengan pelan. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan pikiran bawah sadar anak waktu dia tidur. Yang kelima, membacakan skrip sugesti. Yang keenam, membalikkan atau mengembalikan ke kondisi tidur alamiahnya. Kemudian yang ketujuh, membangunkan dengan sugesti. Oke teman-teman, kita masuk ke mempersiapkan skrip sugesti. Nah teman-teman, sebenarnya ini sudah sedikit saya singgung pada video saya sebelumnya. Nanti akan saya berikan linknya di sini ya. Nanti teman-teman tinggal klik saja ya di link di atas kanan di sini, biar tidak mencari kembali lagi. Ada kaidah-kaidah yang perlu ada pada sebuah skrip sugesti. Yang pertama adalah kalimat positif.
kalimat positif ini ciri-cirinya adalah tidak ada kata tidak. Ya, kalau ada kata tidaknya, ada kata jangannya, nah itu bukan kalimat positif. Misal seperti ini. Anda ingin menanamkan anak agar rajin. Anda jangan mengatakan, "Nak, kamu jangan malas." Tetapi katakan saja, "Nak, kamu rajin." Misalnya anak Anda kesulitan belajar IPA ya. Dia mengatakan kesulitan. Anda jangan mengatakan, "Nak, fisika itu tidak sulit." Ya, tetapi dalam sugestinya, "Nak, fisika itu mudah." Ya, bisa dipahami ya kalimat positif. Kemudian adalah repetisi atau pengulangan. Semakin diulang, semakin masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian present tense atau saat ini. Misal seperti ini. Anak Anda tidak menyukai IPA. Dalam sugesti jangan katakan Anda atau Nak, kamu akan menyukai IPA. Akan, kata akan. Ya, berarti tidak saat ini ya. Langsung saja katakan mulai saat ini dan seterusnya kamu menyukai IPA. Paham ya? Kemudian yang keempat adalah tambahkan sentuhan pribadi dan emosional. Nah, masukkan emosional, ada perasaan, misalnya rasa senang, bahagia, sukacita, tetapi harus berkorelasi atau berhubungan dengan tujuan sugesti tersebut diciptakan. Kemudian progresif atau bertahap. Misal seperti ini. Anda ingin mengurangi kebiasaan anak Anda bermain game. Biasanya sehari 5 jam, Anda tidak bisa langsung anak Anda sugesti berhenti total. Itu kurang bijaksana, tetapi Anda lakukan secara bertahap. Misal 3 jam dulu, kemudian 2 jam, dan akhirnya berhenti total. Seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh sugesti yang saya buat. Ini adalah seorang anak bernama Fani. Dia tidak menyukai IPA. Kemudian saya ingin mensugesti anak tersebut, atau orang tua ingin mensugesti anak tersebut agar dia menyukai IPA. Nah, skrip sugestinya seperti ini. Fani suka IPA. Belajar IPA sangat asik dan menyenangkan. Fani menikmati belajar IPA. Fani menikmati hal-hal yang berhubungan dengan IPA. Semakin Fani belajar IPA, Fani semakin suka, semakin asik dan bahagia. Ya. Tahapan yang kedua adalah tunggu anak sampai tidur pulas. Biasanya 15 menit sudah bisa. Namun agar lebih mantap, misalnya anak tersebut belum tertidur pulas, tunggu dulu sampai 30 sampai 45 menit setelah anak Anda tidur. Itu lebih memastikan anak Anda sudah memasuki tidur yang dalam, deep sleep, tidur yang sangat pulas. Berikutnya, dekati anak Anda dengan pelan-pelan, dengan lembut. Jangan sampai anak Anda terbangun. Ya, bisa sambil Anda beri pelukan seperti itu ya. Berikutnya adalah yang keempat, menjalin komunikasi dengan pikiran bawah sadar anak Anda. Ini dilakukan dengan membacakan kembali sugesti seperti ini ya. Fani, ini bunda. Misal yang memberikan sugesti adalah ibunya ya, atau ya ibunya. Fani, ini bunda. Pikiran bawah sadar Fani bisa mendengar suara bunda, mengerti sugesti atau kata-kata bunda dengan jelas. Oke. Anda baca ini 6 kali. Jika ini yang membacakan adalah ayahnya, berarti Fani ini ayah ya. Bisa dipahami ya. Ini dibaca 6 kali teman-teman ya. Setelah dibaca 6 kali, ditutup dengan seperti ini. Kalau Fani bisa mendengar suara bunda, gerakkan jari telunjuk. Jadi sambil kata-kata telunjuk ini, sambil Anda sentuh telunjuknya. Nah, bila ternyata jari telunjuk anak Anda itu bergerak, berarti komunikasi bawah sadarnya sudah terjalin. Dia tetap tidur, tetapi pikiran bawah sadarnya sudah terkoneksi dengan sugesti Anda, dengan suara Anda.
Namun bila tidak ada respon, ulangi lagi membaca kalimat yang sama selama 6 kali. Berarti ini, jika ternyata ini tidak ada respon, teman-teman baca lagi ini 6 kali. Ya, Fani, ini Bunda. Pikiran bawah sadar Fani bisa mendengar suara Bunda, mengerti sugesti atau kata-kata Bunda dengan jelas. Ini dibaca 6 kali. Kemudian ditutup lagi dengan ini. Kalau Fani bisa mendengar suara Bunda, gerakkan jari telunjuk ini. Oke ya. Nah, berarti sudah 2 kali ya. Jika sudah anak merespon, jarinya bergerak atau bagian tubuhnya bergerak, langsung lanjut ke membaca skrip. Namun, bila belum juga merespon, ulangi lagi sekali lagi, baca lagi 6 kali ini tadi. Ya, baca 6 kali lagi, ditutup dengan ini. Setelah 6 kali ditutup dengan ini ya. Kalau Fani bisa mendengar suara Bunda, gerakkan jari telunjuk. Nah, pada tahap ini berarti sudah 3 kali kita melakukan ini. Tetapi jika dia belum respon, langsung kita perlakuannya sedikit berbeda. Anda pegang dagu anak Anda, kemudian sedikit Anda gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Ya. Tujuannya apa? Tujuan ini adalah menaikkan dari deep sleep, tidur yang dalam, menjadi ke tidur hipnotik. Jadi masuk ke dalam gelombang theta. Jadi merubah, menaikkan gelombang anak dari yang tidur pulas menjadi tidur hipnotik. Nah, saat kondisi hipnotik inilah sugesti Anda bisa masuk dengan sempurna. Nah, jika sudah ini dilakukan, maka langsung baca skrip yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Oke ya. Tahapan yang kelima adalah membacakan skrip sugesti. Kalau skrip sugesti yang kita buat tadi termasuk skrip sugesti yang singkat, berarti dibaca 5 kali teman-teman. Skrip sugesti yang tadi dibaca 5 kali. Yang ini tadi ya, biar teman-teman jelas ya. Nah, skrip sugesti ini dibaca 5 kali berturut-turut. Oke? Nah, namun jika panjang, ada skrip sugesti yang panjang, cukup sekali saja. Tetapi saran saya lebih baik kita simpelkan, dibaca berulang kali selama 5 kali daripada satu panjang. Ya, kata Bunda, kata Ayah, Tante, Om ini bisa tergantung siapa yang membacanya, yang mensugesti tersebut. Ya, nama anak sebaiknya yang dipanggil adalah nama panggilan anak, nama akrabnya, bukan nama lengkap ya, nama yang akrab digunakan oleh anak tersebut. Yang keenam adalah mengembalikan ke kondisi tidur alamiah. Jadi teman-teman, tadi sebelumnya kita kan sudah menaikkan gelombang otak anak, artinya dari yang sebelumnya anak-anak tidur pulas, tetapi kita naikkan ke hypnotic state ya, jadi kondisi tidur hipnotik. Nah, perlu kita kembalikan lagi agar anak-anak tidur ke kondisi alamiahnya lagi ya. Jadi ada yang disampaikan lagi, artinya ada sugesti lagi, misalnya seperti ini. Terima kasih Fani, tidurlah yang pulas, nyenyak dan nyaman. Pagi hari Fani bangun dengan tubuh yang segar, sehat sempurna, perasaan dan pikiran tenang, bahagia, nyaman, dan semangat menjalani hari. Ayah dan Bunda sayang Fani. Ini Anda bacakan dengan suara yang tenang, dengan suara yang memvibrasikan perasaan damai dan keyakinan Anda bahwa sugesti yang Anda sampaikan masuk ke pikiran bawah sadar anak Anda. Oke. Yang ketujuh adalah membangunkan dengan sugesti. Nah, teman-teman, saat anak Anda tidur, sudah Anda sugestikan dengan hypnosleep. Kalau dari tidur lelap dibangunkan, sedikit dibangunkan dengan sugesti tadi, saat hypnosleep itu namanya hypnagogic. Tetapi saat anak-anak setelah tidur dia betul-betul bangun di pagi hari, itu masuk dalam yang disebut dengan
hypnopumping, ya, hypnopumping. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Jadi Anda sambil bangunkan anak Anda, sambil Anda sugestikan. Misalnya, ayo bangun Fani, anak bunda yang pinter, yang suka IPA, rajin belajar dan semangat. Ayo bangun, anak bunda yang rajin. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa Anda variasikan dan sesuaikan dengan kebiasaan panggilan Anda. Nah, teman-teman, setelah mengalami atau melaksanakan hypnosleep, yang penting juga adalah pasca hypnosleep. Jadi saat kondisi sudah dalam kondisi keseharian, yang pertama adalah berlakulah seolah-olah telah terjadi perubahan. Jadi jika misalnya dalam kenyataannya belum terjadi perubahan, tetaplah tenang dan tetaplah berpikir positif. Nah, ibaratnya seperti ini. Anda memiliki segelas kopi, Anda ingin menjernihkan air tersebut, kopi tersebut. Anda berikan air putih, ya, air bening, bukan air putih, air bening. Maka tidak langsung dengan segelas air langsung bening, ya. Mungkin perlahan-lahan segelas air ternyata masih ada yang tumpah. Hitamnya mulai berkurang dan akhirnya perlahan-lahan dalam segelas kopi tadi, kopinya hilang menjadi air yang bening. Nah, begitu juga seperti ini. Berlakulah seolah-olah telah terjadi perubahan. Tidak usah panik jika belum terjadi, karena memang perubahan itu terjadi secara bertahap. Berikutnya adalah lingkungan perlu dirubah. Ya, lingkungan di sini adalah sikap orang tua, sikap kakaknya mungkin, sikap ibunya harus perlu dirubah mendukung sesuai dengan apa yang ditujukan dalam hypnosleep tadi. Ya, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang positif. Nah, itu teman-teman ya. Dan yang ketiga, saat terjadi perubahan, hindari pertanyaan atau pernyataan seperti, tumben ya kamu sekarang rajin, tumben kamu sekarang baca buku. Nah, jangan, hindari itu, karena jika ini terucapkan, maka hypnosleep yang Anda lakukan itu sudah dianulir, dibatalkan oleh pikiran bawah sadarnya, dan itu Anda harus mengulangi lagi. Tetapi dukunglah dengan kata-kata yang positif. Misal, nah, bener kan IPA itu mudah, nah, bener kan kamu bisa, nah, anak mama pintar, semakin rajin, nah, oh, anak mama pintar, semakin berprestasi, semakin percaya diri, dan seperti itu. Nah, teman-teman, ini hypnosleep ini Anda harus lakukan paling tidak 7 hari, ya, tidak bisa sekali langsung selesai. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komen. Nanti saya akan coba balas langsung, atau saya buatkan video untuk membalas pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.